warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman dan anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Risma sebagai pembimbing Litnum 2025 dari tim 1. Kali ini Ibu akan menyelesaikan tantangan Litnum 2025 dengan topik wawancara tentang seorang profesi. Pada kesempatan ini, saya sudah bersama dengan Bapak Rian Ruspiana sebagai seorang perawat di RSUD Al Ihsan. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Bu. Pak Rian, apakah Bapak bersedia nih saya wawancara? Ya, saya bersedia. Oke, kalau gitu ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Bapak sudah berapa lama menjadi seorang perawat? Saya lulus tahun 2013, mungkin sekarang sekitar 11 tahun saya bekerja di rumah sakit. Wow, udah lama ya Pak ya? Berarti jam terbangnya udah cukup banyak nih. Ya, lumayan. Oke, Pak, menurut Bapak apa sih itu menjadi seorang perawat? Perawat itu adalah seseorang yang merawat seseorang yang sedang sakit ya, terutama pasien-pasien yang di rumah sakit, dan perawat juga bekerja selama 24 jam di samping pasien seperti itu. Oh, karena 24 jam berarti ada sistem pergantian shift Ya, ya, ada Pak? shiftnya. Jadi satu hari itu 3 shift. Ya, berapa lama Pak dalam satu shift bekerja berapa jam? Untuk satu shift pagi dan siang itu sekitar 7 jam, kalau misalkan malam sekitar kurang lebih 10 jam. Oh, berarti lumayan juga ya Pak ya, lama. Menurut Bapak apa sih kesulitan selama menjalankan tugas menjadi seorang perawat? Kesulitan selama menjalankan sebagai seorang perawat adalah ketika kita menemukan pasien komplain ya, terutama pada pasien-pasien yang pasien titipan, seperti titipan direktur, titipan seseorang gitu. Mereka tuh tidak tidak sabaran dan pengen diburu-buru gitu, sedangkan kita tugasnya banyak. Nah, untuk menghandle komplain tersebut ya kami juga berkolaborasi dengan tim, ada tim bagian komplain. Nah, kami juga kolaborasi dengan tim tersebut. Nah, kami juga memecahkan masalah bersama-sama dengan petugas kesehatan lainnya seperti dokter, seperti penunjang yang lain, laboratorium dan radiologi, untuk mempercepat proses pelayanan kepada pasien dan untuk menghindari komplain juga. Kalau kita rinci nih, kira-kira tugas-tugas apa saja sih yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit? Sebenarnya perawat itu bukan dokter ya, perawat itu dia membantu tugas dokter, tapi bukan pembantu dokter ya. Perawat itu sebenarnya memberikan asuhan keperawatan, kan perawat itu sebagai kolaborator ya, kolaborator itu kolaborasi dengan dokter. Seperti ada instruksi dari dokter pemberian terapi, nah kita berikan terapi sesuai dosis dan jadwal juga. Terus sebagai edukator, nah kita tugas perawat sebagai edukator itu memberikan penjelasan atau pendidikan kesehatan kepada pasien. Misalnya ada pasien yang tidak tahu nih tentang penyakitnya, nah kita berikan edukasi tentang penyakitnya. Nah, terus kita juga sebagai tugas perawatnya sendiri adalah mengobservasi setiap keluhan pasien, mengobservasi setiap perubahan kondisi pasien. Nah, kita juga melaporkan kepada dokter. Kalau misalkan ada sesuatu kepada pasien, nanti kita laporkan. Itu untuk mengetahui perkembangan pasien sejauh mana kita rawat. Banyak juga ya ternyata tugas-tugasnya. Nah, pasti sebelum menjadi seorang perawat ini ada sekolah khusus ya Pak ya, untuk bisa bekerja menjadi seorang perawat. Nah, dari mulai setelah SMA nih, kalau ada anak-anak nanti yang pengen menjadi perawat, berarti dia harus melanjutkan ke sekolah mana nih? Oke, sebenarnya kalau misalkan ingin jadi seorang perawat itu harus kuat mental, karena kita bekerja itu beda rulesnya sama pekerjaan lain. Kalau misalkan pekerjaan lain Sabtu Minggu tuh libur, kalau kita nggak ada libur, maksudnya ada libur tapi tidak Sabtu Minggu. Nah, di tanggal-tanggal merah juga kita nggak punya libur tapi digantikan dengan tanggal yang lain. Untuk misalkan siap menjadi perawat itu ya, satu harus rela berkorban, misalkan waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri. Terus juga harus siap menghadapi komplain atau menghadapi situasi genting ya. Soalnya kan kalau misalkan di rumah sakit itu bekerjanya penuh dengan
tekanan, jadi penuh dengan stresor. Jadi harus siap itu juga, siap mental, siap pikirannya juga, siap hati, dan ya menerima gitu kalau misalkan kita tuh seorang perawat, jadi kita harus siap dalam kondisi apapun. Terus ketika kita punya masalah di rumah jangan dibawa-bawa ke tempat kerja. Kalau misalkan kita punya masalah di tempat kerja jangan juga dibawa ke rumah. Seperti itu. Jadi profesional ya anak-anak. Ya, harus profesional. Betul. Nah, kalau jenjang pendidikannya nih dari setelah SMA lanjut kemana nih Pak kalau pengen jadi seorang perawat? Kalau misalnya ingin jadi seorang perawat dari SMK, SMA juga bisa. Pokoknya semua jurusan perawat itu menerima. Kalau misalkan sekarang sih banyak banget ya akademi atau institusi keperawatan, jadi boleh milih kemana aja sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan saya alumni dari UNISA, Universitas Asia Bandung. Nah sekarang juga saya lagi kuliah lagi, alhamdulillah. Jadi saya dari D3 nih awalnya saya 3 tahun di diploma, dan sekarang bertambah lagi menjadi 2 tahun lagi untuk kuliah melanjutkan S1 keperawatan. Jadi totalnya ada 5 tahun kalau misalkan kalian mau menjadi perawat. Jadi setelah lulus SMA, sekolah lagi nih 5 tahun sekolah untuk D3-nya, kemudian lanjut lagi S3-nya. Iya. Oke, Pak, kalau tadi kan dari segi keluh kesah nih yang diceritakan, nggak dari segi nyamannya atau jadi seorang tuh di bagian sisi mananya? Kalau misalkan jadi perawat tuh senengnya alhamdulillah banyak banget. Selain kita ya berkolaborasi dengan teman-teman dengan yang berbeda profesi seperti dokter, nah jadi kita kenal sama dokter, kenal sama analis. Nah jadi bersosialisasinya kita tidak hanya di bidang keperawatan aja, tapi dengan profesi lain. Kedua, kalau misalkan kita berhasil memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang asalnya koma, jadi pasiennya sembuh. Betul kan saya bekerja di bidang pediatric intensive care unit (PICU) ya. Salah satunya kayak kemarin pasien digigit ular sampai koma, dan perawat saling berkolaborasi memberikan asuhan keperawatan, dan alhamdulillah dari koma pasiennya menjadi sadar penuh. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri untuk kami sebagai seorang perawat. Jadi bisa menyelamatkan nyawa seseorang, iya, gitu ya. Betul. Merupakan pengalaman yang sangat berharga. Tentunya itu merupakan usaha yang tidak mudah ya untuk menjalankan tugas menjadi seorang perawat. Oke, baik Pak, mungkin pertanyaan yang saya ajukan cukup sekian dulu karena tadi sudah jelas banget dari mulai pengertian perawat, kemudian tugas-tugasnya apa saja, sampai bisa menjadi seorang perawat seperti Bapak Rian ini. Perjalanannya juga nggak sebentar gitu ya, dan banyak juga kesan dan pesannya ya yang anak-anak yang ingin memiliki profesi menjadi seorang perawat nanti bisa lebih mempelajari lagi sebelum nanti memutuskan untuk memilih sekolah menjadi seorang perawat. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih.